Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Sorup, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Salah satu bukti bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi adalah bahwa ia dapat melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan suatu pribadi. Alkitab berbicara tentang penampilan Roh Kudus pada waktu menjalankan tugasnya, di mana ini menunjukkan bahwa hanya suatu pribadi yang dapat melakukannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menghibur, membimbing, dan mengajar orang-orang pilihan. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan cara yang harus dikerjakan dengan menggunakan akal budi, kehendak, dan perasaan, juga kuasa. Lalu, bagaimanakah dengan argumentasi-argumentasi dari ajaran-ajaran asing yang menyatakan bahwa Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan lidah api, tidak pernah dalam bentuk manusia atau pribadi? Dan apa juga artinya ketika Alkitab mengatakan ada orang yang dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita temukan lebih lanjut dalam episode demi episode program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus menyertai kita. Salam terang bagi Indonesia. Salam sejahtera juga bagi semua pemirsa program Ku Tahu Yang Ku Percaya di mana saja berada. Kita berada dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya dalam episode-episode khusus yang akan membahas tentang doktrin Roh Kudus. Dan program ini diproduksi dari kota Jakarta, dan semua yang terlibat di dalam pengadaan program ini telah mengikuti protokol kesehatan COVID secara baik dan benar. Dan program ini bisa hadir di hadapan saudara-saudara karena dukungan doa dan dukungan dana dari pemirsa juga. Dan kami berterima kasih untuk itu, dan semua yang telah diberikan untuk membuat program ini sampai atau menjangkau banyak orang. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kita. Dan saudara-saudara, apabila di dalam pelajaran yang akan diberikan membuat saudara bertanya atau menimbulkan pertanyaan tertentu, atau juga saudara mempunyai pertanyaan yang lain di luar topik-topik yang akan kita bahas, ataupun membutuhkan dukungan doa, tim Pijar TV siap untuk melayani saudara. Ada nomor di layar kaca Anda, silakan Anda hubungi ke sana, dan dengan senang hati kami akan melayani saudara-saudara. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di dalam
seri pelajaran tentang doktrin Roh Kudus, pneumatologi. Dan dalam episode sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa hal. Saya sudah menjelaskan soal apa itu pneumatologi, doktrin Roh Kudus, dan juga kurangnya perhatian atau tekanan dari sisi sejarah terhadap doktrin ini. Dan melihat pentingnya atau apa sebenarnya kepentingan kita belajar doktrin ini. Dan saya juga secara khusus sudah bahas tentang kepribadian Roh Kudus, di mana ada banyak pihak atau ada banyak aliran ajaran yang menolak bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi. Sesuatu disebut pribadi kalau dia mempunyai 3 hal. Yang pertama itu adalah punya pikiran, yang kedua punya perasaan, yang ketiga punya kehendak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya itu punya pikiran. Saya punya perasaan, saya punya kehendak, maka saya adalah pribadi. Pohon sekalipun makhluk hidup, dia tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Maka pohon bukan pribadi. Binatang bisa punya perasaan, bisa punya kehendak. Makanya binatang bisa sedih, bisa senang. Bisa punya kehendak, makan, kawin, dan lain-lain. Tapi tidak mempunyai pikiran dalam pengertian akal budi. Nah, waktu kita bicara soal Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus bukan hanya sekedar sifat. Roh Kudus bukan hanya sekedar tenaga atau kuasa atau power atau seperti dalam bahasa saksi Yehova itu hanya semacam tenaga aktif atau listrik sampai batas tertentu. Tidak demikian. Dan kita juga sudah melihat di dalam kitab suci bahwa Roh Kudus itu memang adalah pribadi. Pertama, yang sudah saya bahas sekali lalu adalah bahwa untuk Roh Kudus itu disebutkan dengan kata ganti orang. Dia, ia, aku. Dan juga saya telah menunjukkan bahwa dari ayat-ayat Alkitab, Roh Kudus ternyata mempunyai pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dan dalam episode kali ini kita masih akan melanjutkan untuk melihat bukti-bukti yang melimpah dari Alkitab. Bahwa Roh Kudus memang adalah pribadi. Ya. Jadi sudah 2 ya. Bukti yang saya paparkan dalam episode sebelumnya, yaitu Roh Kudus disebutkan dengan kata ganti orang. Dia, ia, ku. Yang kedua, Roh Kudus memiliki karakteristik pribadi. Sekarang yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pribadi. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, dia tidak bisa melakukan hal itu. Kalau Roh Kudus melakukan hal itu, tidak bisa tidak, dia haruslah pribadi. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi? Nah, kita akan survei dan melihat teks-teks kitab suci yang membahas itu. Yang pertama adalah dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Coba kita melihat 1 Korintus 2 ayat 10. Coba bacakan 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tekanan saya di sini adalah Roh menyelidiki. Berarti ada sebuah penyelidikan. Dan penyelidikan semacam ini tidak bisa dilakukan oleh yang non-pribadi. Kita tidak bisa bilang bahwa pohon menyelidiki atau nyamuk menyelidiki. Tidak. Yang bisa menyelidiki adalah pribadi yang punya pikiran, akal budi. Dan kalau dikatakan roh menyelidiki, itu secara implisit menunjukkan bahwa roh punya pikiran dan pekerjaan menyelidiki hanya mungkin dilakukan oleh seorang pribadi. Maka ayat itu jelas menunjukkan Roh Kudus itu adalah pribadi. Selanjutnya juga kitab suci penuh dengan banyak kesaksian bahwa roh itu bisa mendengar, roh itu bisa berkata-kata. Ya. Coba lihat Yohanes 16, 13, 14. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ya, jadi ada kata-kata, ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri. Ya, berarti dia memang berkata-kata, hanya enggak dari diri sendiri. Berkata-kata,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Jadi dia berkata-kata dan mendengar. Berkata-kata dan mendengar. Nah, kalau mengikuti pikiran atau ajaran saksi Yehova bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga, hanya kuasa, bisakah satu kuasa berkata-kata? Kalau kuasa itu tidak pribadi, hanya tenaga. Bisakah listrik mendengar? Gak bisa. Ya. Coba kita lihat lain lagi. Kisah 8 ayat 29. Kisah 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lalu kata Roh, berarti Roh berkata-kata. Kisah 13 ayat 2. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Berkatalah Roh Kudus, berarti Roh Kudus berkata-kata. Satu lagi, Kisah 21 ayat 11. Kisah 21 ayat 11. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Demikianlah kata Roh Kudus. Ya. Dalam Wahyu 2 ayat 7 juga dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Maka di sini ayatnya melimpah, Roh itu berkata, berkatalah Roh Kudus, demikianlah kata Roh. Kalau Roh itu hanya sifat Allah, kalau Roh itu hanya kuasa, hanya tenaga, bisakah satu sifat, satu tenaga, satu kuasa non pribadi berkata-kata? Bahwa dia berkata-kata dalam bahasa yang lebih sederhana. Yang berkata-kata atau yang bisa ngomong itu pasti orang. Orang itu berpribadi. Maka kalau Roh bisa berkata-kata plus mendengar, maka Roh Kudus itu pastilah pribadi. Dan ini berhubungan dengan pikiran. Dia nggak mungkin berkata-kata kalau nggak punya pikiran. Ya kan? Lalu berkatalah listrik kepadaku. Gak bisa. Listrik gak punya otak. Gak punya pikiran. Dan bukan pribadi. Tidak bisa berkata-kata. Roh Kudus bisa. Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Lalu juga kita bisa melihat Roma 8 ayat 27. Coba baca. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia berdoa untuk orang-orang kudus. Maksud Roh, berarti konteksnya Roh Kudus, yaitu ia berdoa. Roh Kudus bisa berdoa. Soal apa artinya Roh Kudus berdoa itu urusan lain. Tapi pokoknya secara eksplisit dikatakan Rohnya berdoa. Dan yang berdoa hanyalah pribadi. Saya pernah lihat video, ada orang pelihara anjing banyak. Lalu pas mau makan, anjing-anjing yang sudah kerumun memakan, berdoa dulu. Maka anjing-anjing langsung. Habis itu makan. Pertanyaannya, anjingnya ngomong sama siapa? Tidak kan? Anjing hanya dilatih untuk begini dan tutup mata. Tapi dia pasti nggak minta apa-apa dan nggak ngomong apa-apa dan nggak berdoa apa-apa pada siapa-siapa. Tidak. Itu hanya dilatih seperti itu. Tapi roh yang berdoa, ini doa yang sungguh-sungguh, maka doa itu melibatkan pikiran. Doa itu melibatkan kehendak. Karena ada kehendak, makanya berdoa. Tindakan berdoa itu sendiri, tindakan suatu pribadi. Secara implisit punya pikiran dan punya kehendak. Maka roh yang berdoa pasti menunjukkan bahwa roh itu adalah pribadi. Ya. Lalu juga kita melihat di dalam kitab suci, roh itu bisa mengajar, bisa mengingatkan, bisa memberitahu, bisa menginsafkan. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkannya. Dialah yang akan mengajarkan. Berarti Roh Kudus bisa ngajar. Terus? Segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh bisa ngajar ya. Roh bisa kasih ingat ya. Yang bisa ngajar dan bisa kasih ingat punya pikiran nggak? Punya kan? Berarti ini secara implisit menunjukkan dia punya pikiran.
Tapi secara eksplisit dia mengajar dan mengingatkan, itu pekerjaan pribadi. Ya, yang non pribadi tidak bisa mengajar dan mengingatkan. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dia akan menginsafkan, dia bikin orang sadar. Itu tindakan pribadi. Ya. Lalu Yohanes 16, 13, 14. Yohanes 16 ayat 13 dan 14, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia memberitakan. Jadi dia mengajar, dia mengingatkan, dia menyadarkan, dia menginsafkan, dia memberitahukan. Ini kan hanya pribadi yang bisa bikin. Seperti itu. Yang bukan pribadi tidak bisa. Apalagi dia bisa menentukan, dia bisa memerintah, dia bisa memutuskan. Kisah 10, 19 dan 20. Kisah 10 ayat 19 dan 20. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Aku yang menyuruh mereka. Aku tuh siapa? Ya? Aku tuh siapa? Ya? Lihat ayat itu ya, ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan, berkatalah Roh, aku yang menyuruh mereka kemari. Berarti yang menyuruh siapa? Roh. Maka hanya pribadi yang bisa menyuruh, memerintah. Ya. Kisah 13 ayat 2. Kisah 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Berkatalah Roh Kudus, berarti Roh Kudus ngomong. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, berarti kata ganti aku. Untuk tugas yang kutentukan, berarti Roh Kudus bisa menentukan. Hanya pribadi yang bisa melakukan itu. Kisah 15 ayat yang ke-28. Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Adalah keputusan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa mengambil sebuah keputusan. Sifat, tenaga, atau kuasa saja tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Tenaga saya tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Sifat saya tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Yang harus mengambil keputusan adalah saya secara pribadi. Bukan sifat saya, bukan kuasa saya, bukan tenaga saya. Jadi kalau Roh Kudus bisa memutuskan, berarti Roh Kudus adalah pribadi. Apalagi banyak. Saya bilang ini bukti tentang kepribadian Roh Kudus itu melimpah. Roh Kudus bisa memimpin, bisa mencegah, bisa menghibur. Ya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin Roh Allah. Berarti Roh Allah memimpin. Ya kan? Ya. Kisah 16 ayat 6. Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh mencegah, melarang mereka ke sana. Ya. Dan nanti di Yohanes 15 ayat 26 juga dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus, Roh Kudus disebut penghibur karena dia bisa menghibur. Dan kerjanya adalah menghibur orang percaya. Maka menghibur, tidak mungkin dia menghibur kalau dia nggak punya pikiran. Nggak bisa menghibur kalau dia tidak punya perasaan. Nggak bisa menghibur kalau tidak punya kehendak. Jadi bahwa dia menghibur saja, eksplisit, itu pribadi. Implisit juga menunjukkan dia pribadi. Apalagi, Roh Kudus bisa mengerjakan dan bisa memberikan sesuatu.
1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dikerjakan oleh Roh, berarti Roh bekerja. Lalu yang memberikan karunia, berarti Roh memberikan karunia. Roh memberikan karunia itu berarti dia punya kehendak dong. Makanya dia mau memberi. Ya, implisitnya begitu. Tapi memberikan sendiri secara eksplisit. Jelas menunjukkan itu adalah tindakan pribadi. Roh juga bisa membuat mujizat atau keajaiban. Kisah 8 ayat 39. Kisah 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya, Filipus dengan sida-sida hilang. Filipusnya. Yang membuat itu adalah Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Yang bisa melarikan atau membuat keajaiban pasti adalah satu pribadi. Lebih lanjut juga kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus bisa melahirbarukan dan menguduskan manusia. Di dalam ayat yang terkenal di Yohanes pasal 3 ketika Tuhan Yesus bicara dengan Nikodemus, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, abaikan kata airnya, dilahirkan dari roh, berarti roh bisa melahirkan. Ya. Nah sekarang ada dua macam kelahiran. Satu kelahiran jasmani oleh ibu kita, kedua kelahiran rohani oleh Roh Kudus. Nah, ibu kita kalau melahirkan kita, ibu kita harus berpribadi. Atau adalah seorang pribadi. Kalau Roh Kudus melahirkan kita, ya berarti dia juga adalah pribadi. Maka pekerjaan melahirbarukan manusia itu pekerjaan pribadi. Selanjutnya di Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimat terakhir ya. Kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus melahirkan kita kembali, Roh Kudus membaharui. Lalu di 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Oke, dikuduskan oleh Roh. Maka Roh melahirbarukan, Roh menguduskan. Ini pekerjaan suatu pribadi. Bukan sesuatu yang abstrak, hanya kuasa semacam tenaga aktif yang seperti pandangan saksi Yehova. Apalagi Roh Kudus memberikan nubuatan atau firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus. Nanti sampai pada pembahasan soal kealahan atau bukti kealahan Roh Kudus, kita akan melihat hal penting terkait dengan ayat ini. Tapi di sini cukuplah kita melihat bahwa nubuat itu dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Nabi-nabi yang bicara dalam perjanjian lama tidak berbicara dari diri sendiri. Roh Kudus yang ada di balik para nabi itu. Sehingga memberikan nubuatan-nubuatan. Oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang bicara atas nama Allah. Roh Kudus memberikan dorongan. Bicara ini nubuat, firman. Berarti Roh Kuduslah yang memberikan nubuat dan firman ditaruh di mulut para nabi dan disampaikan. Mana mungkin Roh Kudus bukan pribadi? Ini pasti adalah pribadi. Ya. Lalu
Roh Kudus juga dikatakan bersaksi dan memuliakan Yesus. Di Yohanes 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia bersaksi tentang aku. Yohanes 16:14, dia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, memuliakan Yesus. Mana mungkin itu bukan pribadi? Hanya pribadi yang bisa bersaksi, bisa memuliakan. Ya. Dan yang terakhir pada bagian ini kita juga melihat bahwa Roh Kudus itu terlibat di dalam pekerjaan penciptaan. Pada episode yang lalu saya sudah menyinggung bahwa sekalipun era sekarang adalah era Roh Kudus, tapi sebenarnya masing-masing dari pribadi Tritunggal ini terlibat di dalam pekerjaan, semua pekerjaan. Dengan kata lain, pribadi-pribadi Tritunggal itu kerjasama. Waktu mencipta, Bapa mencipta, Anak juga ada, Roh Kudus juga ada. Dan keterlibatan Roh Kudus dalam penciptaan itu yang nampak dalam Kejadian 1 ayat 2. Coba lihat. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, itu tidak boleh diartikan sebagai harfiah. Karena kelihatannya kalau roh Allah melayang-layang, dia nampak seperti apa? Ya, kayak burung ya, melayang-layang di atas air. Nah, ini tidak bermakna harfiah. Ya, ini punya makna kiasan. Merakefet dalam bahasa Ibraninya. Itu sama seperti gambaran induk ayam yang berada di atas telur dan melindunginya dan memberikan kehidupan. Maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, artinya dia memberikan kehidupan kepada ciptaan. Ya. Coba kita melihat komentar dari Ryrie. Coba baca kata-kata Ryrie tentang roh Allah melayang-layang ini. Kata melayang-layang di tempat lain hanya terdapat dalam Ulangan 32 ayat 11. Melayang-layang atau mengipas-ngipaskan, dan Yeremia 23 ayat 9 berarti bahwa Roh Kudus melayang-layang di atas dan memelihara bumi yang masih belum berbentuk dan kosong. Ya, karena bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang itu memberikan kehidupan pada ciptaan. Ya. Atau juga Wycliffe Bible Commentary memberikan komentar begini, roh Allah melayang-layang, ruah merakefet. Kata-kata ini melukiskan kehadiran Allah yang memberikan energi, menyentuh dan mengusap dunia yang kacau balau yang belum selesai itu. Ketika dia bersiap-siap melengkapi ciptaannya. Bagaikan seekor induk burung setia melayang-layang di atas sarangnya, Allah bergerak keliling sambil melimpahkan kasih-Nya atas dunia yang baru jadi. Kalau begitu, sebenarnya waktu Bapa mencipta, Yesus juga turut dalam penciptaan, Roh Kudus juga turut dalam mencipta. Kalau Roh Kudus mencipta, bagaimana mungkin Roh Kudus bukan pribadi? Hanya pribadi yang bisa melakukan pekerjaan penciptaan. Jadi saudara, semua ini tidak mungkin, yang banyak yang sudah saya tunjukkan, ini menunjukkan tidak mungkin suatu kuasa, suatu sifat, atau hanya suatu tenaga bisa melakukan semua itu. Maka ini harus merupakan tindakan dari pribadi. Seperti kata Wesley Brill, Roh Kudus telah melakukan banyak hal yang hanya dapat dilakukan oleh satu pribadi. Atau seperti kata Sproul, coba baca kata Sproul. Alkitab berbicara tentang penampilan Roh Kudus pada waktu menjalankan tugasnya, di mana ini menunjukkan bahwa hanya suatu pribadi yang dapat melakukannya. Roh Kudus menghibur, membimbing, dan mengajar orang pilihan seperti dalam Yohanes 16. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan cara yang harus dikerjakan dengan memakai akal budi, kehendak, perasaan, dan kuasa. Dia menyelidiki, memilih,
menyatakan, menghibur, meyakinkan, dan menghapuskan. Hanya suatu pribadi yang dapat melakukan hal-hal ini. Hanya pribadi yang dapat melakukan semuanya ini. Jadi dengan melimpahnya ayat-ayat semacam ini saya jadi heran. Mengapa bisa ada ajaran yang mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi? Ya. Mengapa masih ada yang mengajarkan Roh Kudus itu hanya sifat? Seperti ajaran Yusuf Roni, Roh Kudus hanya sifat Allah, bukan Allah. Atau Roh Kudus hanya tenaga aktif Allah, bukan Allah. Seperti ajaran Saksi Yehova. Ya. Ayat-ayat ini terlalu melimpah untuk menjadi bukti bahwa memang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu pekerjaan pribadi. Oke, saya akan melanjutkan lagi dengan menunjukkan bukti-bukti ya. Saya memberikan bukti ini secara detail supaya melengkapi kita di dalam menghadapi begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang di seputar Roh Kudus ini ya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Banyak kita, mayoritas kita, nggak bisa pergi ke sekolah teologi. Tapi Pijar TV membawa pelajaran teologi ke rumah saudara. Itu harus bersyukur. Dan kalau saudara belajar sungguh-sungguh mengikuti setiap episode demi episode, apalagi mulai dari pertama kali, saudara mungkin tidak punya gelar teologi, tapi bisa menjadi orang yang sangat mengerti teologi. Banyak orang punya gelar teologi tapi nggak ngerti juga teologi. Apalagi kalau teologianya gelarnya hanya beli aja, ya bayar sekian jadi doktor teologi. Banyak model seperti itu, tapi tidak mengerti. Itu yang kita bilang dalam episode sebelumnya. Banyak orang mau jadi pengajar, tapi tidak mengerti pokok-pokok asas-asas yang harus mereka ajarkan, menimbulkan berbagai macam ajaran sesat yang aneh-aneh. Ya, nah karena itu belajar sungguh-sungguh supaya kita makin mengerti kebenaran. Itu sudah 3 bukti yang saya berikan. Sekarang kita akan masuk pada bukti yang keempat tentang kepribadian Roh Kudus ini. Bukti yang keempat ini adalah, kalau tadi apa yang Roh Kudus bikin menunjukkan dia pribadi. Tapi yang sekarang, apa yang dibikin terhadap Roh Kudus, atau apa yang dibuat terhadap Roh Kudus, apa yang diperlakukan terhadap Roh Kudus, itu menunjukkan bahwa itu pribadi, dia pribadi. Karena perlakuan itu tidak bisa diberikan kepada yang non-pribadi. Misalnya, diutus. Roh Kudus itu diutus. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Diutus, Roh Kudus diutus oleh Bapa. Bisakah kita mengutus yang bukan pribadi? Ya. Untuk mempercantik rumahmu, maka aku telah mengutus pohon ke rumahmu. Kan gak bisa. Yang non pribadi tidak bisa diutus. Yang diutus harus pribadi. Dan Roh Kudus secara eksplisit dikatakan diutus oleh Bapa. Ya. Kalau sekedar dikirim, pakai Grab juga bisa, pakai Gojek juga bisa, ya kan? Tapi diutus gak bisa. Ya. Lalu juga Roh Kudus diterima atau disambut. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu Kisah 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi Roh Kudus bukan cuma diutus, tapi diutus dan diterima. Ya, diutus dan diterima itu jelas menunjukkan dia adalah pribadi. Lalu Roh Kudus juga perlu ditaati menurut firman. Coba Kisah 10, 19 sampai 21. Kisah 10 ayat 19 sampai 21. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jadi Roh Kudus itu yang bicara ya. Berkatalah Roh.
bangun, turunlah ke bawah. Lalu ayat 21 bilang, lalu Petrus ke bawah. Berarti Roh Kudus ngomong, Petrus taat. Yang ditaati itu, berarti Roh Kudus sedang ditaati. Yang ditaati itu harus pribadi. Kamu tidak taat terhadap sebuah tenaga. Kamu tidak taat terhadap sebuah kuasa saja. Kamu tidak taat hanya taat kepada listrik, taat kepada pohon, tidak bisa. Ketaatan itu hanya berlaku bagi pribadi. Maka kalau Roh Kudus bisa ditaati, secara implisit Roh Kudus harus pribadi. Dalam episode sebelumnya juga kita sudah singgung, tapi kita ulang lagi. Roh Kudus ternyata bisa didukakan atau dibuat sedih, ya. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus memang bisa didukakan. Dari perjanjian lama ada Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka mendukakan Roh Kudusnya. Ya, cukup. Mereka mendukakan Roh Kudus, sama dengan perjanjian baru. Roh bisa berduka. Bisakah sifat saya berduka? Bisakah tenaga saya berduka? Bisakah kuasa saya berduka? Tidak bisa. Dengan berduka, itu menunjukkan dia punya perasaan. Tapi berduka sendiri itu hanya bisa terjadi pada satu pribadi. Ya. Sproul bilang begini, kekuatan yang tidak berpribadi tidak dapat didukakan. Kedukaan hanya dapat dialami oleh seorang pribadi. Ya. Ryrie bilang suatu pengaruh tidak dapat merasa berduka cita. Kalau hanya pengaruh saja nggak bisa berduka cita. Lalu Bruce Milne, dia bilang, orang dapat menentang suatu kuasa, tapi hanya dapat mendukakan suatu pribadi. Dan ternyata Roh Kudus bisa berduka. Kalau begitu, Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Apalagi, Roh Kudus bisa ditipu. Roh Kudus bisa didustai. Coba lihat Kisah 5 ayat 3. Kisah 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau mendustai Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa ditipu, bisa didustai. Ya, yang kamu bisa tipu adalah pribadi. Kamu bisa tipu temanmu, tipu suamimu, tipu istrimu, tipu siapa saja, karena mereka berpribadi. Kalau mereka bukan pribadi, nggak bisa ditipu. Ya, maka didustai dan ditipu menunjukkan Roh Kudus bisa, atau Roh Kudus adalah pribadi. Seperti kata Erikson, meskipun dimungkinkan untuk menolak suatu kekuatan, namun kita tidak mungkin mendukakan atau mendustai kekuatan yang abstrak yang tak bersifat pribadi. Tidak bisa. Didustai, ditipu, hanyalah bisa dilakukan untuk satu pribadi. Juga Roh Kudus bisa dilawan atau ditentang atau ditolak. Ya. Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, Ya. maka ia berubah. Mereka, tadi kita sudah lihat yang mendukakan Roh Kudus, tapi di kalimat awal, tapi mereka memberontak. Memberontak pada Roh Kudus. Ya. Kisah 7 ayat yang ke-51. Kisah 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Berarti ada memberontak terhadap Roh Kudus, menentang Roh Kudus. Ini hanya bisa terjadi kepada pribadi. Kalau Roh Kudus bisa
kita bisa memberontak kepada Roh Kudus, bisa menentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bisa dihujat atau dihina. Ya. Kita lihat perkataan Yesus yang terkenal ya, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Itu di Matius pasal yang ke-12 ayat 31. Siapa menghujat Roh Kudus berarti saya bisa menghujat Roh Kudus. Kamu bisa menghujat Roh Kudus. Siapa saja bisa menghujat Roh Kudus. Maka dengan seperti itu, maka Roh Kudus pasti adalah pribadi. Bahkan di Ibrani 10 ayat 29 juga ada kata-kata menghina roh kasih karunia. Berarti bukan bisa dihujat. Bukan hanya bisa dihujat, dihina. Ya, kalau menghina ini kan harus menghina satu pribadi kan? Ya. Ketika menilai meja ini, bagus, bisa memuji meja. Yang bisa kamu puji adalah pembuatnya atau pemiliknya. Kalau meja ini jelek, bisa menghina meja ini. Yang dihina itu adalah pemiliknya atau pembuatnya. Tapi ini meja ini mau bagus atau dia tidak bisa dipuji, tidak bisa dihina. Kenapa? Nggak ngefek. Ya kan? Mau hina bagaimanapun nggak ngefek. Kenapa? Nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak punya kehendak. Ini bukan pribadi. Tapi Roh Kudus bisa dihina. Roh Kudus bisa dihujat. Itu menunjukkan Roh Kudus adalah pribadi. Makanya John Wesley bilang, sikap semacam ini hanya dapat dilakukan kepada satu pribadi. Ya. Jadi ini bukti keempat dari Roh Kudus sebagai pribadi. Sekarang kita melihat bukti yang kelima. Bukti yang kelima yang secara implisit menunjukkan Roh Kudus adalah pribadi adalah Roh Kudus itu menggantikan Kristus di bumi. Nah, untuk menjelaskan ini, saya akan menunjukkan kepada saudara apa yang dikatakan oleh Wesley Brill. Coba baca kata-kata John Wesley Brill. Memang Tuhan Yesus adalah satu pribadi, dan ketika ia di dunia ini, orang-orang mengakui bahwa ia adalah satu pribadi. Oleh sebab Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menggantikan dia dalam Yohanes 14 ayat 16-18, maka hal itu membuktikan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Sebab hanya pribadi yang dapat menggantikan Tuhan Yesus. Roh Kudus bukan hanya suatu kuasa yang melaluinya Allah bekerja, melainkan ia adalah satu pribadi yang pasti. Satu pribadi mempunyai pengetahuan, kehendak, dan niat di dalam dirinya. Tuhan Yesus setelah mengatakan bahwa Roh Kudus sebagai satu pribadi akan mengajarkan segala perkara kepada kita serta menyaksikan tentang Yesus Kristus. Kita patut menganggap Roh Kudus sebagai satu pribadi sama seperti kita memikirkan Tuhan Yesus adalah satu pribadi. Ya. Lalu bacakan juga kata-kata dari Bruce Main. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus berbicara tentang Roh Kudus sebagai penghibur lain. Persamaan antara Yesus dan Roh Kudus hanya bermakna kalau Roh Kudus ini dianggap memiliki sifat-sifat dari satu kepribadian. Ya, Yesus ini adalah pribadi. Itu tidak perlu diragukan. Tapi Yesus itu setelah naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan melakukan hal-hal yang sama, bahkan lebih, seperti yang Kristus kerjakan atau lakukan bagi kita. Bahwa Roh Kudus menggantikan Kristus di bumi dan Kristus adalah pribadi, secara implisit Roh Kudus harus pribadi. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, dia tidak bisa menggantikan peran Kristus di bumi. Misalkan kita berdua adalah sepasang kekasih. Ya, 3 tahun kamu bersama-sama dengan saya. Dan sekarang tiba saatnya saya pergi misalnya mau lanjut kuliah di Amerika. Lalu ini zaman dulu ya.
belum ada WA, belum ada video call, ya. Nah, setelah itu saya pergi, kamu sedih. Karena kamu sedih, maka saya bilang, jangan sedih, saya akan kirim yang akan menggantikan saya. Apa yang saya lakukan kepadamu, ya, saya akan kirim yang menggantikan saya. Dia akan melakukan yang seperti kulakukan padamu. Saya kirim apa? Saya kirim foto. Waktu kamu dengan saya ada, saya bisa buat kamu ketawa. Sekarang foto datang, bisa buat kamu ketawa. Tidak bisa. Waktu kamu susah, saya bisa menghibur kamu. Sekarang pengganti saya adalah foto. Foto ini bisa menghibur kamu. Seperti saya menghibur kamu. Gak bisa. Waktu kamu kemalaman, saya jemput kamu. Sekarang yang menggantikan saya foto. Foto bisa jemput kamu? Gak bisa. Ya kan? Tapi kalau saya ngutus teman saya, ya, teman saya datang, wah Kak, kamu susah, dia bikin kamu ketawa. Butuh jemput, dia jemput kamu. Maka yang bisa melakukan seperti yang saya lakukan pada kamu harus pribadi. Kristus ini pribadi. Lalu dia naik ke surga dan dia bilang, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Dia akan mengajar kamu, dia akan menghibur kamu, dia akan menuntun kamu, dia akan macam-macam terhadap kamu. Bagaimana ini bukan pribadi? Kalau ini pribadi, maka yang menggantikan harus pribadi. Maka secara implisit kepribadian Roh Kudus didapatkan dari Kristus yang adalah pribadi. Ya. Mengerti ini? Oke. Lalu bukti yang keenam. Bukti yang keenam ini adalah Roh Kudus ini berhubungan sebagai suatu pribadi dengan pribadi-pribadi lain. Ketika Roh Kudus dibicarakan, dia dibicarakan dalam hubungan dengan yang pribadi. Contoh ya, coba Kisah 15 ayat yang ke-28. Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Oke. Di sini ini kan ada problem ya kalau kita baca konteksnya. Tapi adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Kami ini kan orang pribadi. Kalau kami ini pribadi, kami yang pribadi ini membuat keputusan bersama dengan Roh Kudus. Adalah aneh kalau Roh Kudus bukan pribadi. Pertama, kalau bukan pribadi, bagaimana bisa bikin keputusan? Tapi keputusan ini dibuat oleh pribadi dengan non-pribadi. Itu aneh. Setelah saya pertimbangkan dan saya diskusikan dengan kursi, maka saya putuskan untuk membantu kamu. Kau gila kah? Ya? Atau kalau kursi kan masih hidup ya, mati kan? Tapi dengan setelah saya memikirkan, saya dengan anjing saya memutuskan untuk. Bagaimana saya bisa memutuskan bersama dengan anjing saya yang bukan pribadi? Keputusan ini satu keputusan. Dibuat oleh dua pihak. Kalau satu pihak pribadi, satu pihaknya harus pribadi. Ya, maka Roh Kudus dibicarakan bersama dengan pribadi. Makanya Millard Erickson mengatakan kata-kata berikut itu. Coba baca. Agak sulit untuk membantah bahwa cara kerja yang terkoordinir dari Roh Kudus dan para pemimpin Kristen merupakan petunjuk bahwa Roh Kudus memiliki beberapa sifat yang juga terdapat di dalam kepribadian manusia. Ya, itu komentar dia tentang ayat itu. Lalu lihat Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia, yakni Roh Kudus. Roh Kudus akan memuliakan aku, Yesus. Kalau Roh Kudus memuliakan Yesus, Yesusnya pribadi. Roh Kudus harus pribadi. Karena harus pribadi yang bisa memuliakan pribadi. Kalau tadi di sini Roh Kudus dihubungkan dengan pribadi kami, maka yang di sini Roh Kudus dihubungkan dengan pribadi Yesus.
Roh Kudus selalu dibicarakan berurusan dengan pribadi. Lihat lagi Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saksi Yehova mengakui Bapa itu pribadi, Anak pribadi, Roh Kudus bukan pribadi. Maka formula baptisannya adalah baptis orang dengan pribadi, dan non-pribadi. Kok jadi aneh ya? Bagaimana yang non-pribadi bisa nongol di sini bersama dengan dua pribadi? Dalam formula yang penting seperti baptisan. Formula doa berkat juga demikian. Coba 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini berkat ya. Jadi kalau saya mau berkati kalian, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan dari Allah Bapa, dan dari Roh Kudus. Kalau kasih karunia dari Allah Bapa, Bapa pribadi. Berkat bisa datang dari pribadi. Dan dari Yesus pribadi. Tapi kalau Roh Kudus itu hanya tenaga, bagaimana suatu berkat datang dari yang bukan pribadi? Gak bisa. Itu jadi aneh. Ya. Karena itulah jikalau dua pribadi yang lain, jikalau dua yang lain yang memberikan berkat adalah pribadi, maka yang satu yang disebut juga harus pribadi. Sehingga menyimpulkan bahwa berkat itu datang dari pribadi-pribadi. Kalau tidak, maka ada berkat yang datang dari yang bukan pribadi. Ya. Nah, karena itulah maka aneh kalau orang tidak percaya Roh Kudus adalah pribadi. Sekarang saya mau tambahkan satu lagi. Ya. Jadi saya mau berikan 7 argumentasi Alkitab yang menunjukkan Roh Kudus pribadi. Sudah 6. Sekarang yang ke-7 adalah kalau Roh Kudus itu hanya kuasa. Kita tidak menyangkali bahwa Roh Kudus itu kuasa ya. Tapi tidak sekedar kuasa. Ya, dia lebih dari kuasa. Tapi kalau Roh Kudus itu hanya kuasa, hanya kekuatan, hanya tenaga, nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang aneh. Karena sekarang gini loh. Kalau kita ngomongin Roh Kudus itu hanya kuasa. Masalahnya ada ayat-ayat di mana Roh Kudus muncul di ayat itu, sekaligus kata kuasa juga muncul di ayat itu. Dan kalau kuasa ini dan Roh Kudus adalah kuasa, maka ada 2 kuasa. Maka ayat-ayatnya menjadi aneh. Kita lihat contoh ya. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya. Ayat itu bilang begini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Jadi Allah Bapa mengurapi Yesus dengan pertama Roh Kudus, yang kedua kuat kuasa. Jadi Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Kalau Roh Kudus itu sama dengan kuasa, maka Allah Bapa mengurapi Yesus dengan kuasa dan dengan kuasa. Jadi double dong. Kan aneh ayatnya. Ya. Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Cukup. Dalam kuasa Roh. Dalam kuasa Roh. Kalau Roh itu kuasa, maka dalam kuasa. Duh, ini ayat bagaimana ini? Iya. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Kuasa Roh. Kalau di situ disebut kuasa Roh,
sedangkan roh sendiri kuasa, maka kuasa-kuasa ini jadi nggak masuk akal. Ya. 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa. Ya, kepada seorang roh memberikan kuasa. Roh memberikan kuasa. Kalau rohnya itu kuasa, maka kepada yang seorang kuasa memberikan kuasa. Kan jadi aneh itu. Karena itu, roh itu harus dibedakan dari kuasa. Roh itu punya kuasa, tapi roh itu sendiri adalah pribadi. Pribadi yang punya kuasa, baru masuk akal. Tapi kalau roh itu bukan pribadi, hanya kuasa, lalu bagaimana menerjemahkan kuasa roh? Kuasa-kuasa. Ini nggak masuk akal. Ya. Nah, maka di sini 7 argumentasi ini harus meneguhkan kita untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi atau oknum yang punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Maka jangan percaya omong kosong saksi Yehova, ya, yang mengatakan Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah. Jangan percaya konsep Unitarian tentang kekuatan Allah, atau juga yang menganggap bahwa roh hanya sifat di dalam diri Allah. Tidak, ini pribadi berbeda dari pribadi Bapa dan pribadi Anak yang kita bahas di dalam doktrin Allah Tritunggal. Sehingga doktrin Allah Tritunggal kita, Bapa pribadi yang berbeda dengan Anak, dan adalah pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bukan pribadi, doktrin Tritunggal hancur, tinggal doktrin Dwi Tunggal. Itu pun kalau masih anggap Yesus Allah. Kalau saksi Yehova yang sudah tidak anggap Yesus Allah pun, Roh Kudus bukan pribadi, Yesus ciptaan Allah, maka memang hancurlah doktrin Allah Tritunggal, dan doktrin Allah Tritunggal tidak pernah ada. Maka pelajaran ini kelihatannya teoritis sekali dan sangat teologis. Tapi ini penting karena ini berefek kepada pengajaran-pengajaran Kristen yang lain. Maka kalau saudara tidak mengerti yang saya ajarkan ini, saudara bisa atau sangat mungkin tersesat juga pada doktrin yang lain, terutama doktrin Allah Tritunggal. Maka ini adalah 7 bukti kepribadian Roh Kudus dari dalam kitab suci. Nah, saudara pemirsa, kalau apa yang saya jelaskan ini membuat saudara bingung atau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silakan kontak nomor-nomor yang ada di layar Anda ini dan kirimkan pertanyaan saudara. Tim Pijar TV akan merespon setiap pertanyaan saudara. Dan kami juga berterima kasih bahwa program ini bisa sampai atau diproduksi dan bisa menjadi berkat bagi saudara itu karena dukungan saudara-saudara. Ada banyak orang yang punya hati untuk program seperti ini bisa menjangkau banyak orang, sehingga memberikan donasi mereka yang akhirnya dapat digunakan untuk membawa pelajaran-pelajaran rohani yang penting ini untuk mencapai banyak orang. Kami berterima kasih untuk setiap dukungan yang saudara-saudara berikan, dan Tuhan pasti membalas jeripayah saudara maupun juga jeripayah kami, dan semuanya tidak akan sia-sia. Nah, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang bukti kepribadian Roh Kudus. Tapi masih ada soal. Kalau saudara ikut episode pertama, saya waktu mengungkapkan ajaran saksi Yehova, saya cuma tidak hanya mengatakan bahwa mereka tidak percaya Roh Kudus pribadi, tapi mereka memberikan dasar Alkitab. Mereka menunjukkan dari Alkitab juga bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Maka persoalan tidak hanya selesai ketika saya menunjukkan pada saudara Roh Kudus berpribadi. Persoalan baru selesai bagaimana saya menjawab, atau bagaimana kita menjawab dan menghancurkan argumentasi yang mereka bangun dari ayat-ayat yang ditafsir secara salah, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Nah, ingat kembali pelajaran kita dalam episode sebelumnya. Apa sih yang membuat saksi Yehova tidak percaya Roh Kudus pribadi? Yang pertama adalah karena mereka mengatakan bahwa Roh Kudus ditampilkan dalam Alkitab bukan dalam bentuk pribadi, tapi dalam bentuk yang non-pribadi. Misalnya, waktu Yesus habis dibaptis, Roh Kudus datang kepada dia bukan sebagai orang, tapi sebagai burung. Burung kan bukan burung merpati. Kan burung bukan pribadi. Jadi Roh Kudus datang
tampil sebagai yang bukan pribadi. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus juga turun seperti lidah api. Lidah api itu bukan pribadi. Karena api tidak punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti 2 kali penampilan Roh Kudus. 1 burung merpati, 1 api, dua-duanya bukan pribadi. Maka kesimpulan mereka, apalagi Roh Kudus tidak pernah tampil sebagai orang. Maka kesimpulan mereka, Roh Kudus itu bukan pribadi. Ya. Nah, bagaimana kita menjawab kesulitan seperti ini? Pertama, mereka lupa bahwa bukan hanya Roh Kudus yang muncul sebagai yang bukan pribadi. Seperti burung tadi, merpati tadi. Tapi bahkan Allah Bapa maupun Yesus itu juga ditampilkan atau diberitakan di dalam Alkitab dalam gambaran yang non-pribadi. Ya. Contoh, ini tentang Allah Bapa. Ulangan 32 ayat 11, 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ya, ayat 11 berkata, laksana Raja Wali, berarti burung. Lalu ayat 12, demikianlah Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Bahasa Ibraninya YHWH atau Yahweh. Berarti di sini yang disebut laksana Raja Wali itu Yahweh. Nah, berarti Allah Yahweh digambarkan sebagai Raja Wali. Raja Wali pribadi atau bukan? Bukan. Itu binatang. Lalu kenapa saksi Yehova tidak anggap Allah Bapa itu bukan pribadi? Ya. Kalau Roh Kudus muncul sebagai merpati, berarti merpati bukan pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. Sekarang Allah Bapa ditampilkan sebagai Raja Wali. Raja Wali juga bukan pribadi. Kenapa tidak anggap Bapa juga bukan pribadi? Oke, tentang Yesus. Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Oke. Yesus bilang berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu sama seperti induk ayam mengumpulkan. Berarti Yesus menggambarkan dirinya sebagai induk ayam. Induk ayam itu pribadi atau bukan? Bukan. Kenapa saksi Yehova tidak anggap Yesus bukan pribadi? Toh digambarkan sebagai yang bukan pribadi. Oke, Roh Kudus muncul sebagai api di hari Pentakosta. Karena api bukan pribadi, maka Roh Kudus bukan pribadi. Tapi sekarang lihat Keluaran 19 ayat 18. Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Ya, Tuhan turun ke atasnya dalam api. Kalau Tuhan turun, api bukan pribadi. Kenapa nggak anggap Tuhan sekalian bukan pribadi? Maka di sini kita bisa lihat ya, mereka tidak konsisten dalam menafsirkan Alkitab. Makanya saya bilang, kalau ada bidat yang paling banyak pakai ayat itu saksi Yehova. Ini saudara perlu berhati-hati, ya. Bidat yang lain juga ada yang tidak pakai ayat, tapi saksi Yehova paling banyak pakai ayat. Tapi paling banyak memutarbalikan ayat-ayat. Ya. Kadang begitu licik. Mereka pindahkan satu koma saja, arti jadi lain. Saya kasih contoh ya. Misalnya orang saksi Yehova kan, mereka nggak percaya ada neraka. Ya. Percaya surga ada, tapi surganya cuma 144.000 orang yang dapat. Neraka tidak ada. Nah, di luar 144.000 orang di mana mereka? Mereka akan hidup di Firdaus di bumi. Tapi apakah Firdaus sekarang sudah ada? Belum. Firdaus itu baru muncul di akhir zaman. Sekarang belum ada Firdaus. Kalau memang sekarang belum ada Firdaus, kenapa Yesus berkata kepada penjahat, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus? Mereka bilang, oh tidak. Dalam terjemahan Alkitab saksi Yehova kan, ayat kita bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu kan bunyi ayat Alkitab kita kan.
Alkitab mereka bunyinya gimana? Aku berkata kepadamu hari ini, sesungguhnya engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi bukan masuk Firdaus hari ini, tapi aku berkata kepadamu hari ini. Hari ini berhubungan dengan aku berkata padamu, bukan berhubungan dengan Firdaus. Jadi Firdaus memang belum ada. Tapi yang aku ngomong dengan kamu ini, hari ini, aku berkata kepadamu hari ini, kamu akan masuk Firdaus. Coba licik sekali, mereka pindah koma saja. Itu, ya. Mereka paling banyak pakai ayat. Tapi sering ayat itu tidak ditafsirkan secara benar. Nah, kalau mereka mau konsisten, karena Roh Kudus muncul sebagai merpati dan sebagai api, maka Roh Kudus bukan pribadi. Bapa sebagai Raja Wali, Yesus sebagai ayam, Tuhan dikatakan turun dalam api. Kalau konsisten, anggaplah Bapa, Anak, Roh Kudus semua bukan pribadi. Kalau ada saksi Yehova yang lihat acara ini, bertobatlah kamu, ya, dari ajaran sesat yang mengikat pikiranmu dan kembali kepada kitab suci. Ya, jika tidak, kamu tidak mungkin diselamatkan. Ya. Lalu, coba kita lihat Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Berarti malaikat digambarkan dengan badai. Malaikat digambarkan dengan nyala api. Apakah badai itu pribadi? Bukan. Apakah api pribadi? Bukan. Kalau begitu, malaikat bukan pribadi. Tapi mereka tidak menarik kesimpulan seperti itu. Mereka tetap anggap malaikat pribadi. Lagi-lagi, ini menunjukkan penafsiran mereka tidak konsisten. Dan tanggapan saya yang ketiga adalah begini. Karena mereka bilang, karena Roh Kudus muncul sebagai yang bukan pribadi, merpati dan api, maka Roh Kudus bukan pribadi. Pertanyaannya gini, aturan dari mana bahwa yang berpribadi harus menyatakan diri dalam bentuk pribadi? Mengapa tidak bisa satu pribadi menyatakan diri dalam bentuk yang bukan pribadi? Aturan dari mana? Apakah saksi Yehova mau bikin aturan sendiri? Lagi pula, harus diingat ya, kalau Roh Kudus digambarkan sebagai merpati, itu bukan berarti bahwa merpati itu Roh Kudus. Ya kan? Satu hari, pada hari kebaktian peringatan Pentakosta, ada pendeta yang mau bikin drama. Maksudnya dia mau bikin sedemikian rupa supaya nanti dia dari mimbar dia khotbah. Lalu dia akan bicara pada jemaat, datanglah Roh Kudus, turunlah Roh Kudus. Maka dia sudah kasih tahu koster gereja. Hari Sabtu pergi beli burung merpati. Lu naik taruh di atap situ ya. Ikat baik-baik dari situ, lu tunggu di situ. Nanti pada waktu saya dengar baik-baik, waktu saya bilang datanglah Roh Kudus, turunlah Roh Kudus, kau lepas merpati itu. Nah, semua sudah disetting, merpati sudah dibeli. Pada waktu pendeta sudah berkhotbah, turunlah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Pendeta tunggu-tunggu, merpati tidak keluar-keluar. Ya. Dia pikir jangan-jangan koster kurang dengar. Dia teriak, datanglah Roh Kudus, turunlah Roh Kudus. Tidak juga keluar merpatinya, turunlah Roh Kudus. Tiba-tiba koster sambung jelas, Pak Pendeta, Roh Kudusnya sudah dimakan kucing. Rupanya merpati dimakan kucing. Berarti merpati itu bukan Roh Kudus bukan merpati. Hanya saja Roh Kudus digambarkan sebagai merpati. Mengapa Roh Kudus digambarkan sebagai merpati? Kita bahas dalam episode-episode yang akan datang. Begitu juga api itu bukan Roh Kudus. Ya kan? Kalau api itu Roh Kudus itu api. Waktu rumah terbakar, Roh Kudus sedang membakar rumah. Begitu. Memasak di dapur, saya lagi masak dengan Roh Kudus. Oh, haleluya. Ya kan? Tidak. Api bukan Roh Kudus bukan api. Tapi ada sifat tertentu dari Roh Kudus yang digambarkan dengan api. Begitu juga Yesus bukan ayam. Ayam bukan Yesus. Kalau Yesus itu ayam itu Yesus. Waktu kau makan daging ayam, kau makan daging Yesus. Ya kan? Tapi maksudnya dalam konteks tertentu,
sifat Yesus digambarkan seperti induk ayam yang mau melindungi anak-anaknya. Jadi itu hanya simbol. Maka satu pribadi bisa menyatakan dirinya dalam bentuk yang non-pribadi. Karena gini, kalau saya ngajak anak ini, 5 kali 5 berapa? 20. Salah, 25. Ulang, 5 kali 5? 20. Bukan, 25. 5 kali 5? 35. Bukan, 25. Ulang, 5 kali 5? 15. Marahlah saya bilang, kau bodoh sekali, seperti kerbau kau nih. Waktu saya bilang seperti kerbau, apakah saya bermaksud anak itu bukan pribadi karena dia binatang? Tidak, anak itu tetap pribadi. Tapi untuk menggambarkan kebodohannya, saya pakai kerbau yang non-pribadi. Maka satu pribadi bisa digambarkan sifat tertentu dengan menggunakan non-pribadi. Tuhan juga begitu. Tuhan itu seperti gunung batu. Tuhan itu pribadi, tapi menggambarkan dirinya dengan gunung batu yang bukan pribadi. Tuhan itu kota benteng. Kota benteng itu tidak pribadi, tapi menggambarkan sifat dari pribadi. Maka begitu juga merpati, api, dan lain-lain, itu juga hanya gambaran tentang pribadi, ya. Dan karena itu tidak menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Ya, itu melawan doktrin saksi Yehova. Kedua, bagaimana dengan argumentasi saksi Yehova bahwa Kitab Suci mengatakan tentang ada orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan dan dipenuhi oleh menunjukkan Roh Kudus bukan pribadi. Ya. Itu argumentasi saksi Yehova. Tapi sekarang kita bertanya, apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Nanti ada episode khusus bahas ini, ya. Tapi sekarang secara ringkas saya beritahu bahwa dibaptis dengan Roh Kudus artinya menerima Roh Kudus. Nah, kalau artinya begitu, maka apakah aneh kalau kita menerima satu pribadi? Apakah yang diterima itu harus non-pribadi? Setelah melihat kamu sekian bulan, saya tahu saya jatuh cinta pada kamu. Maukah kamu menerima saya? Mau nggak? Bilang mau dong. Kalau kamu bilang mau, baru saya bisa lanjutkan cerita. Maukah kamu menerima saya? Mau. Nah sekarang, berarti dia menerima saya. Apakah karena dia menerima saya dan saya bisa diterima, berarti saya bukan pribadi? Tidak. Dia bisa menerima saya dan saya pribadi. Kenapa waktu saya menerima Roh Kudus harus tidak berpribadi? Kita juga menerima Yesus kan? Tapi kita tidak mengatakan Yesus bukan pribadi. Dibaptis dengan Roh Kudus itu artinya menerima Roh Kudus. Maka tidak soal orang dibaptis dengan Roh Kudus tetap pribadi. Dipenuhi dengan Roh Kudus itu juga punya pengertian yang sama, ya. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Nanti kita ada pelajaran khusus tentang ini, ya. Tapi arti dipenuhi Roh Kudus itu artinya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Nah, bisakah atau apakah dikuasai sepenuhnya oleh sesuatu? Berarti sesuatu itu pasti tidak berpribadi. Ada istri yang dikuasai sepenuhnya oleh suami. Ada anak yang dikuasai sepenuhnya oleh orang tua. Berarti orang tuanya tetap pribadi kan? Maka dipenuhi oleh Roh tidak berarti Roh bukan pribadi. Selanjutnya argumentasi ketiga dari saksi Yehova. Roh Kudus itu digambarkan sebagai air, api, angin, dan semua itu bukan pribadi. Ya, sama saja argumentasi dengan tadi. Tapi mereka lupa bahwa Yesus juga menggambarkan diri sebagai bukan pribadi. Yesus bilang, akulah pintu. Pintu itu pribadi atau bukan? Bukan. Yesus bilang, akulah jalan. Jalan itu pribadi bukan? Bukan. Adalah biasa seorang pribadi menggambarkan diri dengan yang bukan pribadi. Jadi kalau
Roh Kudus digambarkan air, api, angin, anggur, dan lain-lain. Semua bukan pribadi, gambaran-gambaran itu. Tapi itu tidak mengharuskan pribadi yang digambarkan itu harus. Bukan pribadi. Ya. Maka di sini gugurlah doktrin saksi Yehova bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi. Sekali lagi, ya, kalau saudara saksi Yehova yang sedang dengar pelajaran ini, kembalilah kepada kitab suci. Ya. Atau kalau saudara kenal ada saksi Yehova, ya, tolong kirimkan khusus ini, ya, session episode Ku Tahu Yang Ku Percaya yang ini, tolong kirim ke saksi Yehova. Suruh belajar baik-baik firman Tuhan. Dan suruh kembali kepada kebenaran untuk mengakui Roh Kudus sebagai pribadi, bahkan Allah. Dan juga percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Ya. Nah, maka selesailah seluruh urusan kita berkenaan dengan Roh Kudus sebagai pribadi. Tapi kalau saudara pikir-pikir, ini Pak Esra ini dua episode ini bicara hal-hal di awan-awan saja ya. Di langit-langit saja, tidak berkenaan dengan hidup kita hari-hari. Saudara perlu ingat, kekristenan itu bukan hanya apa yang harus kau lakukan. Kekristenan itu dua. Apa yang harus kau percaya dan apa yang harus kau lakukan. Ya. Banyak orang Kristen tidak suka belajar doktrin-doktrin lah. Yang penting apa yang kita lakukan. Pendeta tidak usah omong banyak teori. Kasih tahu saja apa yang saya harus lakukan. Nggak bisa begitu. Itu kekristenanmu pincang. Tapi kekristenan juga tidak hanya apa yang harus kau tahu. Tapi tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Dua-dua ini penting. Kamu harus tahu apa yang kamu percayai. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Dan apa yang kamu lakukan itu berdasar dari apa yang kamu tahu. Ya. Maka harus tahu apa yang dipercayai. Makanya kita bikin program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Ya. Saudara pergi ke kampung-kampung Kristen, percaya Yesus Tuhan, percaya. Apa buktinya? Gak tahu, pokoknya Tuhan. Kalau sudah pokoknya begitu repot. Ya, itu percaya tapi gak tahu apa yang dia percayai. Nah, kita gak mau seperti itu. Kalau saudara percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah, harus tahu mengapa. Kalau saudara kebaktian hari Minggu, harus tahu kenapa. Ya. Kalau saudara percaya Yesus, harus tahu mengapa percaya Yesus. Kalau saudara percaya Yesus satu-satunya jalan, harus tahu mengapa. Nah, maka yang dua episode yang sudah saya bicarakan ini adalah apa yang harus saudara ketahui. Seandainya itu tidak berhubungan dengan apa yang harus saudara lakukan, itu tetap harus diterima. Kita ngomong doktrin Allah Tritunggal, itu semua teori. Apa kaitannya kepercayaan terhadap doktrin Allah Tritunggal dengan perbuatan hari-hari? Sangat sulit untuk cari. Tapi sekalipun tidak menemukan aspek praktis dari doktrin Tritunggal, tapi doktrin Tritunggal tetap penting. Ya. Tapi sekarang saya juga mau berikan, setelah kita percaya dan tahu Roh Kudus itu pribadi, apa sih efeknya? Ada. Efeknya adalah waktu kamu berhubungan dengan Roh Kudus, kamu harus sadar kamu sedang berhubungan dengan pribadi. Ya. Kamu tidak sedang berhubungan dengan suatu barang, ya. Kamu tidak berhubungan dengan sesuatu yang abstrak. Kamu berhubungan dengan satu pribadi, ya. Coba baca kata-kata R.C. Sproul. Tahukah Anda siapa Roh Kudus itu? Apakah Anda memahami Roh Kudus dalam hubungan pribadi? Atau apakah Roh Kudus tetap bagi Anda sebagai konsep abstrak yang kabur, berkabut atau ilusi, kekuatan yang tidak berbentuk, kekuatan dalam dari diri mereka sendiri adalah impersonal. Tetapi Roh Kudus bukan sekedar kekuatan abstrak. Dia adalah pribadi yang memberi kuasa kepada umat Allah untuk kehidupan Kristen. Ya, maksudnya adalah Roh Kudus itu adalah pribadi. Maka waktu saudara berurusan dengan Roh Kudus, saudara sedang berurusan dengan seseorang. Saudara bukan berurusan dengan sesuatu, tapi seseorang. Seorang teolog namanya Martin Buber, dia bilang begini, ya, bahwa dalam membangun relasi, manusia itu mengambil dua sikap terhadap dunia, kata Martin Buber.
Pertama itu adalah I and thou. Aku dan engkau. Itu relasi pertama. Sedangkan relasi yang kedua itu adalah relasi I and it. Aku dan itu, benda. I and thou itu relasi subject to subject. Tapi I and it, subject to object. Nah, kalau Roh Kudus itu pribadi, maka relasi saya dengan Roh Kudus itu bukan I and it, tapi I and thou. Ini yang saya bilang dalam episode sebelumnya. Sekarang, bagaimana relasimu dengan sepatumu? Kamu punya sepatu, baru beli, mau pakai nggak pakai terserah. Sepatu nggak bisa protes. Ya kan? Mau pakai secara normal atau injak-injak, juga nggak protes. Ya. Setelah pakai 1 tahun nggak cuci, juga nggak pusing. Kamu mau ngambil sebelahnya lempar ke utara sana, sebelah lempar ke selatan, juga nggak ada urusan. Kenapa? Karena relasimu dengan sepatu adalah relasi I and it, aku dan barang. Tapi tidak bisa dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu orang. Ya. Pohon itu benda hidup, makhluk hidup. Tapi nggak ngajak ngomong juga nggak apa-apa kan? Nggak protes juga kan? Tapi kalau sama istri di rumah, nggak ngajak ngomong 2 tahun. Loh, istri itu pribadi loh. Ya kan? Maka pasti relasinya nggak beres. Nggak ngomong dengan pohon nggak ada masalah. Nggak ngomong dengan istri itu masalah. Karena yang pertama itu relasinya I and it. Yang kedua I and thou. Ingat, Roh Kudus itu juga bukan pedang. Kalau mau perang baru cabut. Lalu tidak perang, masuk sarung. Kapan perang baru pakai lagi. Itu barang. Tapi kalau itu orang, nggak bisa begitu. Relasinya harus tiap hari. Ada pendeta yang kalau mau berkhotbah, baru berdoa minta tolong Roh Kudus. Tapi kalau nggak khotbah, jadi kalau dia khotbah 1 bulan 1 kali, maka dia ngomong dengan Roh Kudus 1 bulan 1 kali. Itu I and it. Tapi kalau ini pribadi, dia di dalam saya, dia hidup dengan saya di dalam saya, dia pribadi. Ya saya perlu ngajak relasi pribadi dong, ngomong kayak apa. Ya. Maka peganglah tanganku Roh Kudus setiap tahun. Gak bisa ya? Mesti setiap hari. Kenapa? Ini pribadi. Nah, maka cara saya memperlakukan Roh Kudus juga harus berbeda dengan cara saya memperlakukan pohon, memperlakukan anjing, memperlakukan binatang yang lain. Ya. Maka karena dia pribadi, saya tidak boleh mendustai dia. Seperti Ananias dan Safira. Ya, di Kisah 5 ayat yang ketiga. Karena dia pribadi, maka saya tidak boleh menentang dia. Seperti orang-orang Yahudi menentang dia. Karena dia pribadi, maka saya tidak boleh mendukakan dia dengan dosa-dosa saya. Makanya Efesus bilang, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Karena dia pribadi, maka saya tidak boleh memadamkan dia. Baik dalam pribadi saya, maupun pribadi orang lain. Makanya dia bilang, jangan padamkan Roh Allah. Apa artinya memadamkan roh? Nanti kita bahas di episode-episode selanjutnya. Tapi pokoknya, jangan dukakan, jangan dustai, jangan menentang, jangan padamkan. Itu semua hanya bisa terjadi antar pribadi. Dan kalau dia adalah pribadi, maka saya nggak boleh memperlakukan dia sebagai barang. Alkitab itu juga barang ya. Biarpun kita percaya Alkitab isi firman Allah, tapi Alkitab ini juga barang. Jadi kalau kau simpan ini di situ di atas lemari pun 1 tahun juga baru kau angkat, juga nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah dengan Alkitabnya. Tapi Roh Kudus bukan barang yang kita simpan di situ dan kapan perlu baru selamat pagi Roh Kudus. Ya, nggak bisa. Maka itu relasi pribadi, relasi yang harus berjalan setiap hari dengan Roh Kudus. Makanya tadi saya nyanyikan tuh ya, peganglah tanganku Roh Kudus tiap hari. Apalagi kalau saudara hamba Tuhan yang sering melayani, dengar baik-baik. Makin sungguh-sungguh melayani, makin perlu Roh Kudus tiap hari. Ya. Dan bukan hanya
mau melayani saja, mau aktivitas pelayanan baru bicara dengan Roh Kudus. Tidak. Ya, maka itu adalah aspek praktis dari doktrin kepribadian Roh Kudus. Pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan seputar apa yang saya jelaskan ini, ya, jangan ragu-ragu, ada nomor di layar kaca Anda, silakan kirimkan pertanyaan Anda di sana, tim Pijar TV akan menjawabnya. Baik, ada yang mau bertanya? Pak Isra, Ya. tadi sempat itu dijelaskan dalam percakapan dengan Nikodemus, itu kan ada dalam ayat itu kata dilahirkan dari air dan roh. Apakah yang dimaksud dalam kitab suci itu tadi? Ya, dilahirkan dari air dan roh. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali. Tapi saya belum mau jelaskan apa sih artinya dilahirkan kembali karena kita ada episode yang bahas itu. Ya. Tapi apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Nah, gara-gara ada air dan roh, berarti ada dua. Satu, dua, lalu membuat banyak orang menafsirkan, oh, kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak melihat kerajaan Allah. Ya kan? Dilahirkan dari air dan roh, dapat kerajaan Allah, alias selamat. Maka, untuk selamat, harus dilahirkan dari air dan roh. Lalu orang mulai menafsirkan, roh ini pasti Roh Kudus. Airnya apa? Airnya apa? Baptisan ini. Nah, berarti untuk selamat, orang harus dilahirkan dari Roh Kudus, lahir baru, dan harus baptis. Maka kalau tidak baptis, kamu tidak akan selamat. Gitu kan? Penjahat di samping Yesus tuh, yang hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, selamat gak? Selamat gak? Selamat. Dibaptis gak? Berarti dia hanya dari roh, air gak? Nah, itu jadi problem. Ya. Dan kalau kita mengatakan bahwa selamat itu karena Roh Kudus dan karena baptisan, baptisan itu Roh Kudus ya dari pihak Allah. Baptisan itu urusan kita. Berarti ini kan perbuatan kita. Maka selamat karena pekerjaan Allah dan perbuatan kita. Ini sesat. Selamat itu karena iman, tidak ada urusan kita sama sekali. Kalau begitu apa arti ayat ini? Ayat ini dalam tanda petik menjebak karena terjemahan. Ingat ya, kalau saudara ikut program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini dari episode dulu-dulu, saya selalu menjelaskan bahwa kadang-kadang terjemahan Alkitab itu tidak selalu pas. Ya, makanya kita ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada firman Allah yang hidup, ada terjemahan Borneo, ya macam-macam terjemahan sekarang. Karena ini kan dari bahasa asli diterjemahkan. Diterjemahkan dulu, terjemahannya bisa benar, bisa salah, bisa keliru. Ya, nah, problem ini sebenarnya adalah problem terjemahan. Karena di kata dan. Kata bahasa Yunani-nya adalah kai. Dilahirkan dari air kai roh. Nah, apa itu kai? Kai ini kata Yunani yang artinya banyak. Pada umumnya kata kai itu berarti dan. Tapi kai juga bisa berarti tetapi. Kata kai juga bisa berarti juga. Kata kai juga bisa berarti yaitu. Mari kita lihat mana yang masuk akal. Barang siapa tidak dilahirkan dari air, tetapi roh. Kok nggak cocok ya? Buang terjemahan ini, pilihan ini. Air juga roh. Ya, masih bisa. Air dan roh. Ini kayaknya mirip ini. Maka terjemahan Alkitab Indonesia memilih air dan roh. Maka begitu kata dan ditaruh di sini, lalu muncul berarti ada dua. Yaitu air dan roh. Tapi kenapa tidak pilih ini? Yaitu. Barang siapa tidak dilahirkan dari air, yaitu roh.
Memungkinkan, memungkinkan. Air yaitu roh. Kenapa air itu disebut yaitu roh? Karena roh itu dilambangkan dengan air. Tapi kan tidak bilang lambang. Itu bilang yaitu. Ya sama juga kan. Roti perjamuan itu apakah itu tubuh Yesus? Bukan, itu hanya simbol. Tapi inilah tubuhku, bukan bilang inilah simbol tubuhku. Ya. Yesus itu disimbolkan dengan jalan. Tapi Yesus tidak bilang, aku disimbolkan dengan jalan. Atau jalan adalah simbol aku. Tidak, akulah jalan. Ya. Maka air yaitu roh. Sesuai konteksnya, Yohanes pasal 3, orang tuh dilahirkan 2 kali loh. Lahir pertama tuh dari ibu. Lahir jasmani. Tapi ada kelahiran kedua. Lahir kedua tuh dari roh. Roh tuh simbolnya air yang menyucikan, yang membersihkan. Maka sebenarnya di sini bukan ada 2 elemen, air dan roh. Tapi 1 elemen saja, yaitu roh yang dilambangkan dengan air. Maka dengan kata lain, ayat ini berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari Roh Kudus, kamu tidak lihat kerajaan Allah. Gak ada urusan dengan baptisan. Ya, maka orang-orang yang menafsirkan dan ayat ini menghubungkan dengan baptisan, itu membuat tafsiran yang salah. Dan bisa menyesatkan, tapi terjebak dengan terjemahan yang keliru. Ya. Nah, makanya kalau saudara punya Alkitab, sebaiknya punya Alkitab lebih dari 1 terjemahan. Supaya baca begini, oh ini kok ini ya, ini kok ini ya, ini kok ini ya. Ya. Ya, saya tadi baru baca Alkitab. Keluaran 32 waktu Musa turun dari gunung itu ya, dan Israel dikatakan mereka berpesta. Ya, saya lihat 1 terjemahan pesta. Saya lihat 1 terjemahan mereka bersenang-senang. Tapi lihat 1 terjemahan ada kata seks di sana. Oh. Lihat bahasa asli, oh pesta di situ bukan pesta biasa, bersenang biasa. Mereka sedang pesta seks. Nah, itu bisa didapatkan dari terjemahan Alkitab yang berbeda, ya. Maka punya terjemahan tuh banyak, mesti banyak gitu. Ya, sekarang kan gampang kan, yang software saja sudah bisa punya terjemahan banyak ya. Saya punya kira-kira 120 terjemahan, ya. Tinggal lihat-lihat sampai bengkok gitu ya. Nah, tapi itu menolong. Nah, sehingga terjemahan, kalau 1 terjemahan keliru, kita bisa punya alternatif terjemahan yang lain, ya. Nah, ini memang perlu belajar dengan baik. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Ya. Saya langsung saja, Pak. Jadi di Yohanes 16 ayat yang ke-8 itu berbunyi, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ia di sini menggambarkan yang Bapak jelaskan tadi gitu, Roh Kudus itu loh. Sementara sebelumnya kita tahu kalau Yesus, Tuhan Yesus ini menderita di atas kayu salib untuk menebus. Gitu. Nah, apakah yang Tuhan Yesus lakukan masih belum cukup dalam hal penginsafan ini, gitu, Pak, sampai butuh Roh Kudus? Kalau kita belajar doktrin Tritunggal, walaupun 3 pribadi itu selalu kerjasama, tapi ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang lebih berhubungan dengan pribadi tertentu. Ya, misalnya yang seperti saya sudah ajarkan bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Yesus datang ke dunia untuk menebus, jadi manusia. Ya, tapi waktu Yesus jadi manusia itu yang terlibat siapa? Allah Bapa terlibat, Dia ngutus. Roh Kudus terlibat, yaitu bikin Maria hamil. Ya, waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Bapa, Dia dikatakan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang bangkitkan siapa? Bapa, Roh Kudus. Tapi Yesus juga bangkit sendiri. Rombak bait Allah yang dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Berarti Dia yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Berarti Dia bangkit sendiri. Berarti dalam inkarnasi 3 pribadi kerjasama. Tapi yang menebus dan naik ke atas kayu salib bukan Roh Kudus kan? Bukan Bapa, hanya Yesus. Ya. Dalam penghakiman di akhir zaman, Bapa menghakimi, Roh Kudus menghakimi, Yesus menghakimi. Tapi yang lebih ditonjolkan kan Yesus. Nah, dalam urusan pekerjaan penebusan di atas kayu salib, itu Kristus. Di atas dia sudah selesai. Tapi karya penebusan itu diterapkan dalam orang percaya. Itu bekerjanya Roh Kudus. Makanya Yesus sudah selesai naik ke surga. Lalu siapa yang menerapkan karya penebusan itu dalam diri orang percaya? Roh Kudus. Bagaimana cara Dia menerapkan?
nanti waktu kita belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Itu ada episode khusus, ya. Maka kita akan belajar tentang doktrin Roh Kudus secara detail. Kita akan bahas kerjanya Roh Kudus dalam diri orang percaya itu apa saja. Itu termasuk penerapan karya Kristus. Dan salah satunya juga tadi yang ditanyakan soal kelahiran kembali. Dilahirkan kembali dari Roh Kudus itu apa? Nah, kita akan bahas itu. Tapi bukan karena Kristus tidak cukup. Penebusannya sudah cukup. Tapi dalam job disk-nya pribadi-pribadi itu memang telah ditetapkan bahwa adalah bagian Roh Kudus menerapkan karya penebusan itu. Ya, oke. Ada lagi? Pak Esra? Ya. Ya, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan berdaulat atas hidup umat manusia sebagai ciptaannya. Nah, apakah dapat dikatakan bahwa Allah turut andil dalam perbuatan dosa manusia, kemudian merancangkan skenario keselamatan melalui Yesus, dan Roh Kudus menjamin keselamatan itu bagi manusia berdosa yang menjadi percaya? Itu pertanyaan yang paling tidak senang saya jawab. Kenapa? Sukar dan berbahaya. Karena kalau tidak dipahami dengan baik, saudara bisa salah tangkap. Ya, karena ini berkaitan dengan satu doktrin besar yang namanya providence of God. Bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Di dunia ini yang disebut kebetulan itu tidak pernah ada. Kebetulan itu bahasa manusia. Kebetulan hari ini kita dua bertemu. Nggak ada kebetulan itu. Hal kecil pun semua diatur oleh Allah. Mengapa Tuhan atur sampai kecil-kecil? Karena banyak peristiwa besar terjadi karena hal kecil. Ya. Satu hari ada orang dari luar negeri kirim duit buat saya. Tapi dia kirim lewat Western Union. Dan saya harus pergi mengambilnya di Western Union. Nah, saya ngecek bank-bank yang bisa melayani di Western Union. Oh, ada BNI, ada bank apa lagi, BRI, lalu ada bank Maybank. Saya lalu harus memilih dong. Pilih. Nah, saya lalu sudah bawa kendaraan, jalan ke BNI. Ya, tahu-tahu ada telepon dari papa saya minta jemput. Papa saya ada sekitar sini. Saya pikir daripada saya ke sini, mending saya jemput papa saya, baru ke Maybank. Masuklah saya di Maybank. Transaksi, ketemu customer service satu cewek cantik sekali. Waktu saya lihat ceweknya, saya tertarik. Langsung saya lamar ceweknya. Saya tanya, adik sudah punya pacar? Belum. Maukah kakak lamar? Dia bingung. Tapi lamar bukan untuk kakak, tapi untuk adiknya kakak. Ya, adik saya juga belum punya pacar. Maukah kamu jadi pacar adik saya? Kita dua ketawa-ketawa. Dia bilang, gini aja. Hari Senin nanti akan ada cowok yang datang membuka rekening di Maybank dan dia akan bilang disuruh oleh Kak Esra. Kalau ada yang ngomong begitu, kamu tahu itu dari saya, itu adik saya. Akhirnya hari pulang saya bilang, saya panggil sama adik saya, Son, nih loh, ini ada foto cewek cantik nih, tertarik gak? Oh, tertarik. Suka. Nah, kalau begitu hari Senin tolong buka rekening di Maybank. Maka hari Senin dia pergi buka rekening. Habis buka rekening, dia kasih tahu, saya diutus oleh Kak Esra. Nah, akhirnya dilayani secara profesional, CS-nya bilang, kalau ada apa-apa silakan hubungi customer service kami. Lalu dia bilang, bisakah hubungi nomor pribadi? Nah, lalu dikasih nomor pribadi. Pacaranlah mereka. Akhirnya menikah. Lalu habis menikah, kemarin baru melahirkan. Jadi saya baru dapat keponakan baru. Pernikahan mereka, ini peristiwa besar. Mengapa ini bisa terjadi? Seandainya saya bawa mobil ke BNI, nggak akan bisa terjadi. Saya ke Maybank jadi. Kenapa saya bisa ke Maybank? Karena papa saya minta jemput. Kenapa saya mesti ke sini? Karena ada orang yang kirim uang. Kenapa dia kirim uang? Tidak lewat Line, tapi lewat Western Union. Kok bisa terjadi? Ini semua skenario, Tuhan. Nah, gak ada yang kebetulan.
Kalau saudara tahu cerita di balik program yang ku tahu, yang ku percaya ini juga nggak ada kebetulan. Ya. Karena pada waktu tim Pijar TV berdoa untuk mendapat orang yang mengajar firman Tuhan, tanpa kita tahu, saya pun berdoa kira-kira dapat media apa supaya beritakan ini. Dan berdoa berapa bulan, ketemu. Itu semua tidak ada yang kebetulan. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia? Apakah itu termasuk dalam skenario Tuhan? Termasuk dosa? Coba ulang pertanyaan. Itu yang saya bilang agak berbahaya. Tapi coba ulang pertanyaan, kalimat pertama. Ya. Apakah dapat dikatakan bahwa Allah turut andil dalam perbuatan dosa manusia? Oke. Allah turut andil dalam perbuatan dosa? No. Apakah Allah bisa merancangkan terjadinya dosa? Yes. Tapi ikut andil? Tidak. Maksudnya adalah bahwa, sekarang coba pikir, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pertama, apakah Allah tidak punya rencana apa-apa? Kemungkinan kedua, Allah maunya mereka kudus dan ternyata mereka jatuh? Atau ketiga, memang dalam rancangan sudah begitu? Kalau itu terjadi tanpa rencana, kok mustahil ya? Burung jatuh saja harus rencana Allah. Bagaimana manusia jatuh tidak rencana Allah? Allah maunya mereka kudus, tapi ternyata mereka jatuh. Berarti rencana Allah gagal ya? Allah maunya begini, kok jadi begini? Kenapa Allah nggak bisa ngatur ini supaya terjadi begini? Atau memang telah dari sononya ada rancangan seperti itu? Nah, ini yang saya bilang butuh pelajaran khusus. Dan ini pelajaran berat. Jadi saya tidak mau panjang lebar supaya saudara jangan salah paham. Tapi saya hanya mau berkata bahwa ada rencana besar Allah, tapi Allah tidak pernah, apa bahasanya tadi? Turut andil. Turut andil. Dengan kata lain, bukan manusianya mau jalan baik, tapi Allah yang dorong-dorong dia supaya berbuat dosa. Tidak. Allah bukan pencipta dosa. Walaupun ada dalam rancangan. Bagaimana untuk menggambarkan ini? Ini susah sekali digambarkan. Tapi saya kemarin menemukan satu tulisan di Facebook. Membuat gambaran tentang ini. Oke. Kamu mau membuat sebuah kue dan kue donat yang kamu buat. Maka jadilah kue donat. Kamu buat kue kan? Kue donat kan? Maka sekarang, apakah kamu menciptakan lubang di tengah donat? Iya. Apakah lubang itu kamu yang ciptakan? Iya, saya yang buat. Pikir baik-baik. Apakah pencipta donat itu adalah pencipta lubang? Oh, tidak. Bukan. Lalu dari mana lubang itu terjadi? Dalam proses pembuatannya, Pak. Kenapa donat harus berlubang? Supaya dia disebut donat. Coba pikir ya. Orang bisa menjadi pencipta donat, tapi bukan pencipta lubang. Lubang hanya sesuatu yang terjadi sebagai efek dari pembuatan kue itu. Tetapi bukan dia tidak menciptakan lubang itu. Dia hanya menciptakan donat, bukan menciptakan lubang. Tapi tahu lubang ada. Nah, ini sesuatu yang perlu dipikir secara serius. Tapi lagi-lagi ini makanan berat yang saya nggak mau terlalu masuk terlalu dalam karena ini bisa membingungkan saudara dan lebih baik tidak menangkap. Lebih baik menangkap, jangan sampai menangkap sedikit lalu salah paham. Jadi cukup yang saya berikan ini. Kalau nanti di kemudian hari kita lihat ada pelajaran khusus tentang itu, bisa diberikan pelajaran khusus. Ada lagi? Ya Pak, ada satu lagi Pak. Iya, Roh Kudus ini kan atau Parakletus kita percaya bahwa pribadi inilah yang mengilhami manusia untuk mengerti hikmat dan pengertian tentang Allah. Nah, bagaimana mendeteksi atau memastikan bahwa itu adalah hikmat dan pengertian dari Roh Kudus? Roh Kudus tidak pernah bekerja di luar firman. Ya. Makanya di 2 Timotius 3 ayat 16 bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngajar. Berarti ngajar harus dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maka orang tidak bisa mengklaim, ini dari Roh Kudus. Tapi nggak ada, dari Alkitab nggak ada.
Misalnya tentang yang saya singgung pada episode 1, orang tertawa dalam roh itu loh, ya. Karena berdoa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak 2 jam. Dasar ayatnya apa? Nggak ada. Tapi mereka mengklaim itu pekerjaan Roh Kudus. Begitu didesak terus, dari mana dasar ayatnya? Langsung kutip Mazmur 126. Pada waktu Tuhan memulihkan kita, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu mulut kita penuh dengan tawa. Nah itu kan pemaksaan ayat. Ayat nggak bicara itu dipaksa supaya mendukung sebuah pemahaman yang praktek yang sudah menyimpang. Ya, maka kalau Roh Kudus bekerja tidak mungkin melalaikan firman. Maka di Yohanes 14 ayat 26 itu kalau dia datang dia akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah kuajarkan padamu. Jadi hikmat itu dari Roh Kudus, tapi tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Jikalau terlepas dari firman, nah itu namanya hikmat dari bawah. Tapi kalau hikmat dari atas dari Roh Kudus, itu harus berhubungan dengan firman Tuhan. Menipu demi kebaikan, boleh nggak? Kalau kita tanya sekarang, oh boleh. Kan yang penting tujuannya baik. Tapi apakah kitab suci memang mengajarkan ada menipu untuk kebaikan? Nggak ada. Silakan lihat kembali pembahasan kali lalu kita tentang 10 hukum. Ya, waktu kita bahas tentang jangan berdusta. Saya sudah bahas itu secara detail. Dan tidak ada namanya dusta putih. Tapi dalam praktik sekarang orang bisa menganggap adalah berhikmat kalau orang bisa berdusta demi kebaikan. Tapi begitu itu melawan firman, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Ya, kalau ada Roh Kudus maka mendatangkan damai sejahtera. Kalau kamu ngomong dan bikin orang sakit hati, pasti bukan dari Roh Kudus. Itu hikmat dari dunia. Karena ternyata Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus juga ngomong, ahli-ahli Taurat juga sakit hati, bukan? Jadi tidak selamanya seperti itu. Ya, karena itulah maka menilai sesuatu dari Roh Kudus tidak bisa terlepas dari Alkitab. Kenapa? Karena di balik Alkitab itu Roh Kuduslah yang mewahyukan firman. Maka pekerjaan Roh Kudus tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Ya, maka banyak-banyaklah belajar firman Tuhan. Roh Kudus menuntun. Tapi sekarang banyak orang tidak mau belajar Alkitab. Yang dia mau hanya dengar suara Roh Kudus ngomong saja. Ya, Roh Kudus ngomong saja. Maka akhirnya jadilah yang aneh-aneh di luar firman. Ya. Oke, baik pemirsa sekalian, sekali lagi apabila saudara juga punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan saudara ke nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi dari Kota Jakarta dan kami semua yang ada di sini telah mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Dan juga program ini dapat terselenggara karena dukungan doa dan dukungan dana dari saudara-saudara sekalian. Kita berharap bahwa program ini terus memberkati banyak orang dan banyak orang diajar untuk menemukan kebenaran di dalam Kristus dan setelah beriman boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan berkati saudara semua dan salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak mengenai pembahasan ini yang berkaitan dengan pribadi Roh Kudus. Bagaimana kita menetapkan dasar Alkitab bagi kealahan Roh Kudus? Karena tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang secara eksplisit menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Juga bagaimana dengan sifat-sifat Roh Kudus? Apakah paralel dengan sifat-sifat yang dimiliki Allah? Nantikan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung,
Dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA dengan nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.